Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, mari kita mau sama-sama panjatkan doa kita untuk memulai ibadah Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, ibadah online di tempat ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Kami tak takut lagi Tuhan Yesus, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Baik di masa pandemi, walaupun nanti setelahnya Tuhan, sampai kapanpun Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, izinkanlah kami Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kami Tuhan ke hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Memegangku dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Memegangku dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu,
Yesus benar Tuhan, Kau memegang kami Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Yesus memberiku kemenangan Tuhan, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah, terima kasih Yesus. Kau memegang kendali Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, karena tanpamu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Sia-sialah Tuhan Yesus, kota yang berjaga-jaga kalau bukan Kau yang menjaga Tuhan. Sia-sialah segalanya Tuhan Yesus, kalau bukan tanpa-Mu Tuhan. Karena tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami rindukan Engkau Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan mengerti hati, Kau yang mengerti kesungguhan hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Yesus yang ku perlu. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami perlu Tuhan. Dalam setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, Kau yang kami perlu Tuhan Yesus. Karena Kau Tuhan telah terbukti tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti. Benar Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan pernah berubah Tuhan Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Benar Tuhan Yesus. Yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Kau melindungi Tuhan. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Benar Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Tak terhitung pertolongan-Mu Tuhan, Kau selalu menjaga Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu ya Yesus. Tuhan selalu menolongku. Kau selalu menjaga kami Tuhan, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih sungguh lagi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Kami yakin Tuhan Kau melindungi kami Tuhan. Yakin Tuhan. Benar Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu
akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sama-sama Tuhan selalu menolongku. Kau selalu menolong kami, Tuhan. Kau selalu menjaga kami, Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, lalu menolongku, selalu menjagaku. Bahkan sehelai di rambut kami tak akan jatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sama-sama katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan Yesus, Kau pelihara kami Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Berikan penyembahan pujian yang kami haturkan ke hadapan-Mu Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya sangat bersuka cita dapat kembali melayani Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya pada minggu ketiga di bulan ini, yakni tanggal 15 Agustus tahun 2021. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, dan juga yang terutama pikiran dan hati kita semua dipenuhi oleh sukacita sorga. Mari tetap lakukan bagian kita sebagai orang percaya, yakni taat protokol kesehatan, terus mendukung program pemerintah dalam rangka mengakhiri pandemi, dan juga senantiasa berdoa bagi bangsa dan negara kita tercinta, Indonesia. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru. Kalau beberapa minggu kemarin dari Perjanjian Lama, maka hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Dikatakan di sana Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya,
ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya ingin membagikan buat setiap kita tentang a guided independence. A guided independence adalah satu frasa umum dalam bahasa Inggris yang jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti kemerdekaan yang terpimpin. Kebetulan tadi di dalam Yakobus 1:25 ada kata-kata memerdekakan, kata dasarnya merdeka. Dan kebetulan pula esok lusa tanggal 17 Agustus, kita semua sebagai warga negara Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Dan tentu sebagai warga negara yang pernah mengecap pendidikan di Indonesia, atau juga pernah mendengar cerita dari para saksi dan pelaku sejarah, entah itu orang tua kita, kakek nenek, atau generasi di atasnya, kita semua pasti tahu bahwa bangsa Indonesia pernah ada di satu periode terikat. Pernah ada di satu periode terjajah. Tidak bebas, tidak leluasa berpikir, bertindak, berpendapat, bahkan tidak bebas untuk menentukan masa depannya. Tetapi, puji Tuhan, pada 1900-an awal akibat pendidikan yang diberikan kepada segelintir orang, maka terbukalah pikiran, walaupun belum banyak, segelintir orang, dan mereka akhirnya sadar bahwa persatuan nasional itu penting. Kemudian tahun 1908 terbentuklah organisasi pelopor pergerakan nasional yakni Budi Utomo, dan saya ringkas saja ke tahun 1928, banyak anak-anak muda Indonesia dari berbagai daerah, Sumatera, Borneo, Java, Sulawesi, Ambon, dan semuanya berkumpul, dan mereka sadar harus mengenyampingkan yang namanya ego kedaerahan. Bukan berarti lupa dengan identitas kedaerahan ya, tetapi mengesampingkan ego kedaerahan dan melihat dari jauh, dari luas bahwa kita ini satu Indonesia pada peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian, puji Tuhan, pada tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Hingga hari ini kita semua boleh hidup di alam demokrasi, alam kemerdekaan, semua karena anugerah Tuhan. Nah, karena suasana kemerdekaan begitu eratnya dirasakan di bulan Agustus ini, maka saya sebagai hamba Tuhan juga ingin menyampaikan tentang kemerdekaan, independence, tetapi dari sudut pandang Alkitab, dari sisi kekristenan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita baru saja membaca Yakobus 1 ayat yang ke-25. Sekilas ketika kita membacanya, mungkin akan terasa suasana kontra di sana. Ada kata hukum dan ada kata merdeka. Bukankah merdeka itu artinya bebas? Kita semua ingin bebas, tetapi kenapa kembali lagi harus meneliti hukum? Berarti ada tata peraturan. Nah, inilah yang disebut sebagai kemerdekaan yang terpimpin. Memang kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka itu artinya tidak terikat, tidak terbelenggu, tidak terjajah, bebas, leluasa, dan lepas. Tetapi saya percaya Tuhan menginginkan kita untuk mengalami kemerdekaan yang terpimpin. Artinya kita telah dilepaskan dari perbudakan dosa, kita telah dimerdekakan dari keterikatan kuasa gelap, dari belenggu si jahat, kemudian kita mengalami kebebasan, tetapi bukan bebas kebablasan, melainkan bebas yang dipimpin, bebas yang dituntun, hidup di dalam Tuhan, mengalami arahan dari Roh Kudus. Bicara tentang kemerdekaan yang terpimpin, tentu dalam suasana memperingati kemerdekaan di bulan Agustus ini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya. Yang pertama, saudara boleh mencatatnya, kemerdekaan yang terpimpin, a guided independence, adalah kemerdekaan yang dilindungi oleh aturan atau prinsip kehidupan, yang mendatangkan damai sejahtera, kepastian, dan menciptakan suasana kondusif, sehingga seseorang bisa berprestasi, mengeluarkan potensi terbaiknya, atau dalam bahasa kekristenan, menggenapi rencana Allah. Saya akan ulangi sekali lagi karena ini memang panjang kalimatnya, tetapi penting untuk kita simak. A guided independence atau kemerdekaan yang terpimpin ialah kemerdekaan yang dilindungi oleh aturan atau prinsip kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera, kepastian, dan menciptakan suasana kondusif sehingga seseorang dapat berprestasi, mengeluarkan potensi terbaiknya, atau dalam bahasa kekristenan menggenapi rencana Allah. Jadi kemerdekaan terpimpin itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa batasan atau bebas tanpa aturan, tetapi justru merdeka yang ada aturan. Tentu sebagai orang percaya aturan kita adalah firman Tuhan. Acuan kita adalah
Tuhan, Roh Kudus, dan arahannya. Kenapa penting untuk kita mengalami kemerdekaan yang diatur, dipimpin, dilindungi oleh aturan atau prinsip kehidupan? Karena kalau tidak, justru kita akan kehilangan kemerdekaan kita sendiri. Kemerdekaan yang dilindungi oleh aturan, oleh tuntunan, oleh pimpinan, prinsip kehidupan justru akan membawa kita kepada damai sejahtera, dan ujungnya kita akan berprestasi, mengeluarkan potensi terbaik, dan yang terutama menggenapi rencana Allah. Ingatkah saudara akan perumpamaan dua orang anak yang diceritakan oleh Tuhan Yesus? Ada si sulung dan si bungsu. Dua-duanya adalah saudara bersaudara. Tetapi si bungsu kemudian meminta haknya, bagian warisannya kepada ayahnya. Menurut tradisi Yahudi ini sangat lancang karena si ayah belum meninggal. Tetapi ayahnya ini adalah orang yang baik hati dan memberikan bagian warisan kepada si bungsu. Si bungsu kemudian keluar dari rumah, meninggalkan rumah ayahnya, pergi jauh dari ayahnya. Dia mengalami kemerdekaan, bebas sebebas-bebasnya. Sebelumnya dia mengalami aturan di rumah, kemudian regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh ayahnya. Mungkin selama ini dia pusing. Tapi setelah keluar dari rumah ayahnya, dia mengalami bebas, kemerdekaan. Tetapi sayangnya, dia tidak mengalami kemerdekaan yang terpimpin. Kemerdekaan yang dilindungi oleh aturan, oleh prinsip kehidupan, supaya mengalami damai sejahtera, ada kepastian ke depannya seperti apa, dan potensi dalam diri yang terbaik bisa keluar. Dia tidak mengalami kemerdekaan yang terpimpin. Alkitab mencatat dia hidup dalam foya-foya, menghamburkan uangnya. Mungkin kalau bahasa zaman now, zaman sekarang sederhananya, dia habiskan uangnya, dia foya-foya, dia hamburkan, dia pergi beli barang-barang mewah yang kadang nggak penting, beli kebanyakan mungkin hanya untuk merasa menaikkan nilai diri, untuk pamer, untuk show off, padahal juga nggak terlalu penting barang-barang yang dibeli, nggak ada gunanya yang barang-barang mahal seperti itu. Mungkin kalau zaman sekarang dia pergi ke night club, dia minum-minuman, mabuk-mabukan, dia seks bebas, main perempuan, berjudi, narkoba, dan sebagainya. Hingga akhirnya kemerdekaan yang tidak terpimpin ini justru membawa dia kepada kemelaratan. Dia terjerumus, mengalami kesengsaraan, dan tidak menikmati damai sejahtera. Dia baru sadar ketika semuanya sudah hilang. Dia pun kembali ke rumah ayahnya dengan rasa malu yang besar. Dan berkata, "Ayah, aku tidak layak disebut dan dipanggil anakmu. Aku akan bekerja kepadamu seumur hidupku. Biarkan aku bekerja menjadi hambamu." Saudara bisa mengerti maksud dari kemerdekaan yang terpimpin di sini. Artinya kita dibebaskan dari segala sesuatu yang tidak baik di masa lalu, bukan untuk bebas kebablasan, tetapi supaya kita boleh menuju ke satu tempat di mana Tuhan punya rancangan yang indah. Dan dalam perjalanan itu kita mengalami damai sejahtera. Saudara ingat cerita bangsa Israel? Bangsa Israel dulu adalah budak di tanah Mesir. Itu adalah gambaran kita. Kita dulu adalah budak dosa. Kita terbelenggu oleh kuasa gelap. Ada kutuk yang merintangi dari perbuatan nenek moyang kita. Tetapi oleh darah Yesus kita dimerdekakan. Gambarannya dari kehidupan bangsa Israel. Mereka dulu budak di tanah Mesir, tapi kemudian mereka dibebaskan Tuhan dan dipindahkan menuju ke tanah Kanaan, diangkat derajatnya menjadi tuan tanah, landlord. Nah, perhatikan saudara, menariknya mereka tidak langsung pindah ke tanah Kanaan. Pertanyaan saya, bisakah Tuhan memindahkan mereka seperti menjentikkan jari? Seperti membalikan telapak tangan? Sangat bisa. Tetapi mengapa Tuhan tidak lakukan itu? Karena Tuhan mau memberikan proses buat mereka. Tuhan mau memberikan arahan-arahan dulu buat mereka. Makanya di Sinai diberikan hukum-hukum itu. Hukum-hukum itu bukan maksudnya untuk menghakimi mereka, tetapi supaya mereka ada guidance. Hidup bangsa ini ada guidance-nya, ada tuntunannya. Sehingga potensi terbaik dari diri mereka boleh keluar, ada damai sejahtera, mereka berprestasi, dan mereka boleh memuliakan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Tadi dikatakan kemerdekaan yang terpimpin itu tujuannya membawa kepastian. Kalau tidak terpimpin, kita nggak ada kepastian ini mau kemana ke depannya. Tapi kalau ada aturan, ada arahan, makanya kan orang Kristen sering ada yang bilang, aduh jadi orang Kristen itu banyak aturannya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Bukan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi sebenarnya kita sedang diberikan arahan-arahan hidup dalam satu prinsip kehidupan kekristenan yang membuat kita tahu ada kepastian dan kita memiliki damai sejahtera. Contoh kalau saudara main badminton deh, yang lagi mendengung sekarang cerita tentang badminton. Kalau kita main badminton, kita main sebebas-bebasnya tapi nggak ada aturan, maka kita nggak akan memiliki kepastian siapa juaranya. Lah aturannya nggak ada, ini mainnya berapa lama? 15 menit,
30 menit, 2 tahun, apa 1000 tahun mainnya nih. Kemudian batas itu kok dikatakan out itu lewat garis yang mana? Nggak tahu, nggak ada patokannya saudara. Semua serba nggak jelas. Sehingga tidak mengalami keluar potensi yang terbaik. Tetapi ketika bebas terpimpin, maka ada damai sejahtera, potensi yang terbaik keluar, dan tentu menggenapi rencana Tuhan. Demikian pula kalau kita mengirim anak keluar kota atau keluar negeri untuk studi lanjut, kuliah katakanlah. Ketika mereka diberikan kebebasan tetapi tanpa aturan, makanya dikatakan kemerdekaan yang kebablasan tidak terpimpin, justru mereka tidak akan mengeluarkan potensi yang terbaik. Mereka tidak berprestasi. Karena tidak ada arahan-arahan dari orang tuanya, mereka bebas sebebas-bebasnya. Akhirnya setelah 4 tahun, orang tuanya menemukan dan kaget. Nah, kenapa kamu tidak menyelesaikan kuliahmu? Semua teman-temanmu sudah skripsi. Kamu kok masih tertinggal di semester 6? Nah, kenapa kamu kok akhirnya jatuh dalam narkoba? Kamu menghamili anak orang dan sebagainya. Karena tidak ada guidance. Aturan-aturan yang melindungi kebebasan tersebut, kemerdekaan tersebut. Tetapi kalau diberikan aturan, nak, papa akan kasih fasilitas, kasih uang jajan, sebulan gak banyak-banyak, 2 juta aja, dikit sekali pak, harus bisa survive. Ya udah naik deh 2,5. Nggak bisa dikasih pulsa setiap minggu. Kamu harus lulus 4 tahun nggak lulus, cut semua fasilitas. Setelah ini anak itu keluar potensi terbaiknya. Dia bisa mengelola uang 2 juta hidup di Indekos. Misalkan ini contoh ya. Kemudian dia bisa mengelola hidupnya dan akhirnya bahkan bukan 4 tahun seperti deadline yang ditetapkan papanya, 3,5 tahun dia sudah menyelesaikan skripsinya. Potensi yang terbaiknya keluar. Hari ini biarlah kita menyadari kita pun orang percaya Tuhan menginginkan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus bukan untuk berbuat dosa, tapi kemerdekaan yang terpimpin. Ada satu kalimat yang indah, the greatest threat to freedom is freedom itself. Saya ulangi, the greatest threat to freedom is freedom itself. Ancaman terbesar dari kebebasan, kemerdekaan adalah kemerdekaan itu sendiri. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak memiliki prinsip kehidupan, maka ancaman terbesar dari kebebasan adalah kebebasan itu sendiri. Siapa di antara kita yang pernah makan di restoran all you can eat? All you can eat. Semua kamu dapat menikmatinya. Makan sepuasnya, buffet. Saya punya satu cerita, mungkin Bapak Ibu Saudara sebagian besar pernah makan di all you can eat. Saya pernah punya satu cerita, saya diajak orang makan di all you can eat, buffet di Hotel Mulia. Saya dengan beberapa teman-teman, dan orang ini bersama dengan keluarganya, ya memang orang berpunya, karena pada waktu itu saya ingat makannya weekend, lunchtime, itu harganya mahal sekali, satu orang itu sekitar 500.000, kurang sedikit. Ya, dengan teks mungkin 500.000 ya. Dan dia ngajak makan 10 orang, belum keluarganya. Kalau 10 orang kali 500 saja sudah 5 juta, dan itu terjadi sudah beberapa tahun yang lalu. Dan saya ingat pada waktu masuk ke tempat makannya, namanya di The Cafe, Hotel Mulia, itu ada banyak sekali station-station tempat makan. Ada Indian food, ada Chinese food, ada Western food, ada Indonesian food, ya banyak sekali. Orang-orang yang masuk ke situ serasa mendapatkan kemerdekaan. Karena tulisannya dan kalimat yang diucapkan oleh pramusajinya sangat-sangat menggiurkan. All you can eat, kamu bebas memakan semuanya. Nambah berapa kali pun sepuasnya itu bebas, tapi harus dihabiskan ya. Dan ini seperti kemerdekaan, saudara. Tapi ada 2 jenis manusia. Yang satunya kemerdekaan kebablasan, satu kemerdekaan yang terpimpin. Kemerdekaan yang kebablasan, yang tidak dilindungi oleh aturan dan prinsip kehidupan, dia akan lihat, waduh ini makan enak, langsung dia coba. Waduh ini sup enak. Dia coba sup ini enak, dia nambah lagi, saudara. Ini adalah kesalahan pertama, menambah, saudara. Padahal masih banyak makanan yang lain. Kemudian dia lihat ada spaghetti enak, dia makan spaghetti enak. Tanpa terasa dia sudah nambah spaghetti sampai 3 piring penuh. Lalu lambungnya sudah 3/4 full. Dan dia sadar, dia melihat sekeliling, ternyata masih banyak tempat-tempat makanan lain yang dia belum coba, saudara. Karena sudah nggak kuat, dia hanya ngambil minuman dan dia duduk di tempat di mana dia berada. Sampai akhirnya, saudara, ya, yang ngajak kami makan bilang, sudah, kita sudah waktunya keluar. Dia keluar dengan perut yang sudah begah. Dan dia berkata, aduh makan di Hotel Mulia kayak gini ya, nggak enak gitu. Aku rasanya mau muntah, jadi makan kayak disiksa. Padahal diberikan kemerdekaan buat menikmati, tapi karena dia tidak punya smart planning, ya, dia tidak punya aturan yang melingkupinya, makanya justru itu menjerumuskan dia. Kebebasan itu justru yang menjerumuskan dia dari kebebasan yang diberikan. The greatest threat of freedom is freedom itself.
Nah, beda dengan kelompok yang lain, ya kebetulan saya ada di dalam situ dengan beberapa teman saya, begitu masuk, kami langsung observasi lihat, waduh ternyata banyak nih ya, station-stationnya ada American food, ada Indian food, wah saya pengen coba Indian food gitu, ada European food, ada Indonesian food. Lalu kemudian saya dengan teman saya memilah-milah. Saya sudah memilah, saya nggak akan makan nasi. Walaupun nasi itu gurih segurih-gurihnya, ya toh buat saya nasi, saya di rumah punya banyak beras gitu. Tapi saya jarang makan Indian food karena saya tidak dibesarkan dengan budaya India gitu. Jadi saya pingin banget mencoba karenya, kambingnya pada waktu itu. Sementara teman saya, dia tahu udang, dia alergi, dia tidak akan sentuh udang. Jadi kami pergi, kami ambil piring, kami ambil makanan sedikit demi sedikit. Kami coba Indian food, kami coba Chinese food, ada dumplingnya, kami coba kemudian American food, kami coba spaghetti, pasta, kami coba Indonesian food, semuanya dicoba. Ketika yang ngajak makan bilang, yuk udah selesai pulang, kami keluar dengan mengatakan, wah memang enak ya, makan di all you can eat di Hotel Mulia. Semua makanannya nikmat. Kenapa? Karena kebebasannya bukan bablas, tapi kebebasan yang terpimpin. Ada aturan, ada prinsip kehidupan, dan damai sejahtera dinikmati. Marilah kita semua menjadi orang Kristen dalam suasana kemerdekaan ini. Kita belajar di dalam Kristus pun kita sudah dimerdekakan. Tapi dimerdekakan bukan untuk berbuat seenak kita dosa, tetapi dimerdekakan untuk hidup seturut aturannya, supaya apa? Boleh keluar yang terbaik dari diri kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saudara boleh mencatat, oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan? Yang kedua, penundukan diri kepada Tuhan melalui firman-Nya dan berjalan menuju visinya adalah cara kita mengisi kemerdekaan. Saya ulangi, penundukan diri kepada Tuhan melalui firman-Nya dan berjalan menuju visi dari Tuhan adalah cara kita mengisi kemerdekaan. Jadi kemerdekaan sudah diberikan, now what's next? Kamu harus ngisi. Ngisinya caranya gimana? Tundukkan dirimu melalui firman Tuhan. Dan berjalanlah menuju visi yang Tuhan berikan. Karena kalau enggak ya percuma. Kemerdekaan itu kamu tidak akan tahu harus ngapain kamu sudah terima. Dan kata penundukan di dalam Alkitab, kita kasih contoh Yakobus 4 ayat yang ke-7. Dikatakan, Yakobus 4 ayat yang ke-7, saya baca buat setiap kita. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kata tunduk di sini bahasa Inggrisnya adalah submit. Submit yourself to God and resist the devil. Itu adalah Alkitab bahasa Inggris dari Amplified, versi Amplified. Submit yourself to God. Submit di sini, saudara, artinya berilah dirimu ditaklukkan oleh Allah, dikuasai sepenuhnya, tundukkan dirimu. Maka kamu bisa yang namanya melawan godaan tantangan dari si jahat. Isilah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dengan menyerahkan dirimu total kepada Tuhan. Tunduk melalui firman-Nya. Firman-Nya bilang A, tunduk pada firman-Nya. Jadi bukan lagi menjadi orang Kristen yang, oh kita kan sudah dimerdekakan, sekarang nggak apa-apa, begini sekarang nggak apa-apa begitu. Bukan untuk berbuat dosa. Tapi kita dipagari oleh prinsip-prinsip Alkitabiah. Ini yang harus kita lakukan mengisi kemerdekaan itu. Contoh orang yang memberikan teladan submit hidupnya kepada Allah itu adalah Paulus. Saya suka sekali dengan tokoh Paulus. Paulus itu orang yang dipanggil Tuhan dari latar belakang tokoh pelajar lah, cendekiawan, scholars, orang pinter gitu. Jadi dia mengerti betul konsep dan teori di Perjanjian Lama, Taurat. Dia juga bisa mengkorelasikannya dengan Perjanjian Baru. Dia adalah orang yang mengajarkan kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, betul, tapi dia adalah orang yang memberi contoh bahwa hidup kita justru di dalam Kristus menggenapinya. Karena apa? Karena Kristus telah menyempurnakannya. Tetapi hukum Taurat itu disempurnakan melalui hukum kasih Kristus. Kasihlah Tuhan Allahmu seperti salib, ya, dari atas ke bawah, dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi kamu nggak akan pusing yang 600 itu. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu mengasihi sesama pun demikian. Nggak perlu peraturan detil. Kalau kamu tahu mengasihi sesamamu, kamu tidak akan memasang pagar melebihi batas wilayahmu. Kamu tidak akan mengambil yang bukan punyamu, baik itu pasangannya, baik itu anaknya, baik itu budaknya, baik itu harta bendanya. Kamu tidak akan mengambil bunga keuntungan dari orang yang sedang susah. Itu semua sudah melengkapi. Dan Paulus mengatakan kita tidak lagi berada di bawah kutuk hukum Taurat, tapi hidupnya memberi contoh bahwa dia mengalami kemerdekaan yang terpimpin. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau lihat perjalanan misinya, 3 kali perjalanan, itu bukan perjalanan yang hati Paulus sendiri mau. Tapi karena Roh Kudus yang arahkan, dia submit, dia taklukkan dirinya di
di bawah Tuhan melalui firman-Nya, dia ikut. Tuhan bilang, pergi ke Filipi, pergilah dia ke Filipi, pergi ke Makedonia, pergi, seberangilah menuju ke Roma. Dia berlayar menuju ke Roma, saudara. Dan justru disitulah dia mati, dieksekusi. Artinya apa? Ini semua menunjukkan bahwa dia mengajarkan kita tidak lagi di bawah kutuk hukum Taurat, tapi dia juga memberikan teladan bahwa setelah kita dibebaskan dari belenggu-belenggu masa lalu, kita sekarang harus menundukkan diri di bawah Kristus. Submit ourselves melalui firman-Nya. Dan tadi saya katakan poin kedua, lalu berjalanlah menuju visi yang Tuhan berikan. Amsal 29 ayatnya ke-18 dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan, where there is no vision, the people are unrestrained. Where there is no vision, visi ke depan dari Tuhan kalau nggak ada, maka orang itu akan bingung mengerjakan kemerdekaan yang sudah diberikan dan orang menjadi liar. Hari ini temukan visi dari Tuhan dalam hidupmu. Engkau menikah, temukan visi pernikahan itu. Engkau menjalani kehidupan, temukan visi kehidupan dari Tuhan bagimu. Kalau orang merdeka tidak mendapatkan visi, maka ia akan cenderung kembali ke masa lampau. Perhatikan residivis, orang yang keluar masuk penjara berkali-kali. Ketika dia keluar dari penjara, dia mendapatkan kebebasan, kemerdekaan. Merdeka, bebas, nggak lagi dibelenggu. Tapi karena dia nggak punya visi, dia mau kemana nih ke depan, dia cenderung balik lagi ke masa lampau. Akhirnya kontak teman-teman bekas tahanannya yang lama. Akhirnya ada proyek lagi nih, proyek apa? Proyek ngerampok. Ada proyek nih ngedarin narkoba. Balik lagi, penjara lagi, saudara. Beda dengan orang yang sudah ketemu Tuhan, bertobat di penjara. Saya pernah melayani ke penjara, beberapa penjara, salah satunya Medaeng, saudara, di Sidoarjo. Saya melayani banyak orang yang cinta Tuhan, benar-benar mau kembali ke Tuhan, bertobat. Saya percaya ketika dia keluar, dia tahu visinya ke depan harus apa. Mewartakan Kristus, menjadi saksi lewat pengalaman hidupnya. Dia karena ada visi, dia nggak akan kembali ke masa lampau. Kalau kita contoh ambil dari kehidupan bangsa Indonesia, kita di bulan Agustus ini suasana kemerdekaan. Saya percaya bapak-bapak bangsa itu juga udah punya visi ke depan nih apa. Kalau cuma bilang merdeka aja, lalu setelah mendapatkan kemerdekaan nggak ada visi, kembali lagi ke masa lampau, akhirnya jatuh lagi dalam penjajahan. Tapi karena mereka sudah mendapatkan visi bahwa kalau bangsa ini dari Sabang sampai Merauke bersatu, kemerdekaan ini adalah jembatan emas menuju apa? Menuju kepada kemakmuran. Supaya semua warga negaranya boleh mengalami kemakmuran, keadilan sosial, mengalami hidup yang lebih baik kualitasnya daripada sebelumnya, yakni di zaman penjajahan. Jadi miliki itu. Kalau orang yang masuk ke dalam dunia pernikahan, kalau tidak salah kan undang-undang mengatur misalkan laki-laki itu sudah boleh menikah tuh umur 21. Waduh, 21 nih. Bebas, lepas. Aku mau nikah nih, Pak. Aku mau nikah nih, Ma. Oke, kamu sudah besar, ya. Lakukan apa yang menjadi pilihanmu. Tapi dia nggak memiliki visi akan pernikahan, maka ketika dia mendapatkan kemerdekaan itu, dia tidak mengisinya dengan berjalan menuju visi Tuhan, dia akan kembali ke kehidupan lama. Ada masalah sedikit, akhirnya kembali kontak mantannya, CLBK. Bukan cinta lama bersemi kembali, cinta lama belum kelar, saudara. Telepon lagi, terjadi perselingkuhan, sedikit-sedikit cerai, mau pisah, saudara. Karena nggak ngerti bahwa pernikahannya adalah penyatuan dua insan gambaran Kristus dengan jemaat. Namanya dua insan pasti berbeda lah. Kelaminnya aja beda, pikirannya beda, dibesarkan dari orang tua yang berbeda, belum lagi waktu menikah beda suku, beda budaya, beda bahasa. Kalau mau cari bentrok, pasti ada bentroknya. Tapi justru digabungkan supaya boleh melihat Kristus dalam kehidupannya. Kalau nggak punya visi itu, kembali lagi ke masa lampau. Udahlah cari yang baru lagi. Buang aja yang ini. Karena tidak memiliki vision itu dari Tuhan. Sebagai penutup, saya mau memberikan satu ayat buat kita semua. Galatia 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dikatakan di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya berdoa ketika kita sadar kita sudah diberikan kemerdekaan, jangan kebablasan. Jangan salah gunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Tapi lihat ini sebagai momentum, kesempatan, kairos, untuk kita melayani sesama, melayaninya tentu dengan kasih, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa hormat bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap orang yang mendengar dan menonton program ini dimanapun mereka berada.
Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Kau menolong, memberkati pekerjaan tangan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan, dan masa depan studi mereka diberkati. Kami berdoa senantiasa bagi bangsa dan negara kami Indonesia diberkati. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke, kami bersyukur bahwa Indonesia memasuki usia ke-76 tahun kemerdekaannya. Semua karena kebaikan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan negeri kami. Biarlah bangsa ini Tuhan melihat bahwa Tuhan Engkau hadir dan menyatakan kuasa-Mu di atasnya. Berkati pemimpinan tertinggi Presiden Joko Widodo, jajarannya ke bawah, para menteri, Panglima TNI, Kapolri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati, dimanapun mereka berada dalam bidang mereka diberkati. Kami berdoa Tuhan buat para pengusaha, karyawan, tenaga profesional yang terdampak, Tuhan pulihkan. Mereka yang sedang berjuang melawan COVID, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan, Tuhan berikan perlindungan. Bahkan tidak lupa kami berdoa bagi gereja Tuhan, jemaat Tuhan secara khusus, Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, programnya ke depan, gembalanya, hamba Tuhan, jemaatnya, pengerjanya, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah kami pada pagi dan hari ini, namun sebelumnya kami ingin terima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cita dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.